Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita pada malam yang ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi salah satu malam yang berkah dan tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah Ta'ala kabulkan daripada hajat-hajat kita. Allah sehatkan daripada badan kita, Allah permudah daripada segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita, cahaya di dalam hati kita, imam kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga besar, ahlul bait, dzurriyyat, kerabat, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita diperkumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini bertempat di kediaman kami, kediaman orang tua Al-Fagir Al-Habib Rusdi bin Nuruddin bin Yahya dan walidati Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah. Mudah-mudahan orang tua Al-Fagir dan orang tua kita semua selalu dipermudah urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan daripada badannya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan menjadi orang tua yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih banyak kepada hadirin, mungkin hadirat yang hadir ke majlis ini. Tidaklah Al-Fagir bisa membalas kecuali jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas daripada kebaikan antum atas kehadiran ke sini dan minta maaf atas segala kekurangannya. Kita masuk ke dalam hadis ke 28. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Zurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Rawahu Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua bahwasanya berziarahlah, kunjungilah kuburan-kuburan, sesungguhnya dengan berziarah kubur akan mengingatkan kepada akhirat, akan mengingatkan kita kepada hari akhir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya zuru apa? Kunjungilah, utuha wadhabu ilaiha, datangilah dan pergilah berziarah. Di sini berarti perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar, perintah ini bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Seperti sholat, kemudian seperti zakat, kemudian seperti naik haji dan lain sebagainya. Itu adalah perintah yang wajib. Ada juga bersifat sunnah. Nah, ini termasuk ziarah, datangilah, kunjungilah bersifat sunnah.
Apa makna qabr? Kuburan itu adalah tempat yang mana dikuburkannya daripada mayit di dalam permukaan bumi. Makanya nggak sedikit kalau kuburan dibilangnya kober. Nggak sedikit dibilang kuburan kober. Wah, di dekat situ juga kober namanya. Di sana ada kober, banyak banget kober. Emang kober gitu. Gober yaitu kuburan, tempat kita nanti dipulangkan. Al-akhirah. Apa itu akhirat? Adalah akhir daripada penentu daripada hidup. Ini adalah akhirah, yang mana tergolong daripada rumah kita di dunia setelah kehidupan kematian, setelah kematian dari kuburan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Maknanya apa? Ziarah kubur ini hukumnya sunnah, karena mengingatkan kita kepada kematian. Kita kalau ziarah kan ngerasa, wah ntar juga aku bakalan seperti ini nih. Ngerasa begitu kan ya kalau kita ziarah. Wah nih ntar aku ini seperti ini juga nih, bakalan dikubur. Aku punya apa nanti buat menghadap Allah. Nah apa namanya, makanya kita siapin bekal kita untuk di hari akhir. Termasuk di kuburan ini adalah salah satu jenjang untuk menuju daripada hari akhir. Berarti kuburan ini sebenarnya permulaan menuju daripada akhirat. Belum ada apa-apanya tuh. Nabi Adam aja sampai sekarang belum dibangunin, belum dibangkitin. Nanti kecuali ketika setelah kiamat kemudian dibangkitkan, ditiup oleh malaikat Israfil, dihidupkan lagi semuanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semua amal-amal kalau kita sudah meninggal terputus. Idza mata ibnun nas inqata amaluhu illa min salasin. Jika meninggal daripada anak Adam, maka terputuslah sebuah daripada amalnya. Illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa' bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Ada 3 amalan yang tidak terputus, adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang mendoakan daripada kedua orang tuanya. Sedekah jariyah, makanya kalau kita punya harta, kita bikin atau kita alirin harta kita buat pembangunan yang bersifatnya jariyah. Nah itu kita insya Allah selalu mendapatkan daripada pahalanya. Pembangunan masjid, pembangunan pondok-pondok pesantren, kemudian pembangunan majelis taklim, ataupun sesuatu yang bersifat tentang agama, atau misalnya mewakafkan tanah untuk kuburan, itu jariyah juga. Jadi tidak mesti bersifat melulu masjid, enggak, ada maslahah juga yang lebih baik. Apalagi misalnya tanah buat kuburan susah sekarang. Nah itu masya Allah, belum lagi ntar siap orang datang baca doa, kemudian dapat lagi kita pahalanya. Wa ala kulli hal. Kemudian anak yang mendoakan daripada orang tuanya, nanti kita bahas di sini ada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir lail ila al-baqi' fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minina wa atakum ma tu'aduna ghadan wa ajaluna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il qarqad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang menginap di rumah istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sering keluar pada akhir malam. Rasulullah lagi nginap di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam hari. Kemana? Pergi menuju ke makam Baqi'. Makam Baqi' ini adalah makam-makam para sahabat Nabi Muhammad SAW. Termasuk di antara Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhum,
dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain dikubur di Baqi'. Nabi Muhammad SAW hampir setiap ketika menginap di Masjid Aisyah, malam-malam keluar menuju Baqi' seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin. Segera datang apa yang akan dijanjikan pada kalian besok. Maksudnya Allah janjikan kepada orang-orang mukmin, sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi' al-Gharqad. Nah ini Masya Allah, Nabi Muhammad SAW menyontohkan kepada kita Rasulullah SAW mengunjungi sahabat-sahabatnya dan mendoakan daripada sahabat-sahabatnya. Masya Allah, ini yang doain Rasulullah. Sahabat didoain nih sama Nabi Muhammad SAW, ya Allah, Allahumma gfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi' al-Gharqad. Masya Allah. Ini yang kita bisa ambil ibrah apa? Pertama, Nabi Muhammad SAW menziarahi daripada kubur kaum mukminin, dan juga Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang meninggal di kubur mukminin. Nah, jadi ada istinbat yang kita ambil dari Rasulullah SAW. Jadi kalau bilang lu ngikutin siapa ziarah? Ngikutin Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang tadi dikatakan oleh Nabi, berziarahlah kamu, sesungguhnya dengan berziarah akan mengingatkan kalian kepada kematian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kita disyariatkan atau disunahkan berziarah kubur? Karena dapat mengingatkan akhirat, dapat mengingatkan kepada kematian, juga dapat melunakkan hati. Nah, ini kelebihannya nih. Ziarah kubur dapat melunakkan hati, ataupun dengan berziarah kita dapat mengikis daripada karat-karat atau gumpalan-gumpalan yang beku di dalam hati kita. Ini salah satu hikmah daripada kita berziarah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kalau ziarah kan nggak mungkin kita ngerasa lebih baik daripada yang udah meninggal. Pasti kita ngerasa, wah, kita punya bekal apa nih? Wah, dosa aku masih banyak nih. Wah, aku masih banyak tinggal sholat nih. Aku masih malas sholawat nih. Aku masih malas hadir majlis nih. Kan nggak mungkin ya kita datang ziarah kubur, lu mah nggak ada apa-apanya amalnya sama gue, banyakan juga gue amalnya, kan nggak mungkin begitu kan. Makanya dengan kita berziarah melunakkan hati, karena kita ngerasa, wah ini kita bagaimana ini, ada apa aja yang sudah kita persiapkan buat hari akhir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan dorongan juga bahwasanya kita sebagai kaum muslimin mukminin untuk mengingat diri kita akan kematian kita. Jadi nggak usah nunggu tua dulu. Kita nggak tahu namanya umur. Tidak sedikit orang yang sakit berobat ke sana ke sini, kemudian masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit juga orang yang kelihatannya sehat, tahu-tahu kita dapat kabar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak? Nah, ini adalah takdir, salah satu yang tidak bisa dirubah oleh kita. Kematian, kemudian jodoh, dan juga rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hendaknya atas kita sebagai kaum muslimin mukminin untuk mengingat diri kita akan kematian kita, yang mana kita bisa timbang, wah kayaknya keburukannya lebih banyak nih, keburukan kita lebih banyak daripada kebaikannya. Siapa yang bisa menolong kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngarap dengan amal kebaikan kita ini akan hilang kalau kita membicarakan kebaikan kita kepada orang lain. Atau juga kalau kita mengharapkan daripada amal kita memang banyak. Kadang aja sholat sunnah kita banyak yang tinggal. Jangan kan sholat sunnah, sholat wajib aja kadang-kadang masih nggak jelas. Tapi mudah-mudahan di sini insya Allah sholat wajibnya istiqomah semua. Insya Allah mudah-mudahan dari pulang majlis ini juga kita jaga daripada sunnah rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya,
sholat duhanya, witirnya kita jaga, sholat awabinnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tidak bisa mengharapkan daripada kebaikan kita. Maka dari itu ingatlah keburukan pada diri sendiri dan ingatlah kebaikan dari diri orang lain. Jangan dibalik. Jangan, ingatlah kebaikan pada diri kita sendiri, ingatlah keburukan pada diri orang lain. Jangan dibalik. Ingatlah keburukan dalam diri sendiri dan ingatlah kebaikan dalam diri orang lain. Nah, kalau kita bawa itu di dalam hidup kita, insya Allah kita selalu dimudahkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian artinya apa? Mungkin kita pernah dengar orang perempuan nggak boleh ziarah atau apa. Ternyata di sini masyru'iyah, perempuan pun disunahkan untuk ziarah. Yang dimakruhkan perempuan ini ketika mengantar jenazah ada orang yang meninggal, itu makruh. Karena pertama di situ bisa ikhtilat ya, bisa bercampur antara laki dan perempuan, itu yang pertama. Kedua, biasanya orang perempuan ini lebih sedih kalau ada yang meninggal. Nah, itu khawatirnya nanti menyusahkan daripada jenazah tersebut ataupun mengganggu ketertiban umum. Nah, tetapi pada dasarnya perempuan juga disunahkan untuk berziarah. Karena ini dilakukan atau dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha yang menziarahi kuburan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Nah, ini salah satu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak Sayyidah Fatimah aja, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga menziarahi kuburan saudaranya, yaitu yang bernama Abdurrahman. Jadi Sayyidina Abu Bakar punya anak juga yang bernama Abdurrahman selain daripada Abdullah. Semoga Allah Ta'ala meridhai daripada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Memang tadinya ziarah itu sempat tidak diperbolehkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innahu yuriqul qalb wa tudbi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Memang dahulu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melarang kalian berziarah kubur. Dulu memang saya melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi kini sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya dengan berziarah, dengan ziarah kubur dapat melunakkan daripada hati, meneteskan daripada air mata, mengingatkan kepada akhirat. Dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Tidak boleh buruk sangka, tidak boleh ngucap doa yang enggak, yang jelek-jelek. Hadis riwayat Imam Hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita masih bahas ziarah umum, belum ziarah daripada orang-orang soleh, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi bagaimana kalau kita ziarah kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih kita menziarahi daripada makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja udah kemuliaannya banyak sekali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Nawadirul Usul lil Imam At-Tirmizi wa fil kitab Mujamil Awsat lil Imam At-Tabrani, keduanya meriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba lahu barran. Siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya, dan dia dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Maka dari itu ayuhal ikhwan, berbakti kepada kedua orang tua ini tidak hanya pada saat hidup. Mungkin kalau pada saat hidup kita tidak bisa maksimal, maka kita maksimalin, kita berziarah kepada kuburan orang tua kita.
Mudah-mudahan orang tua kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tua kita masih ada, masih sehat panjang umur, kita ziarah kepada kakek nenek kita. Kalau memang jauh di luar kota, kita doakan setiap habis sholat, atau minimal paling enggak banget sehari sekali pada saat baca ratib. Ini baca ratib jangan pas majlis doang, baca ratib setiap hari habis maghrib atau isya. Ratib alatos boleh, ratib hadat boleh, dua-duanya boleh. Tapi kalau mau baca dua-duanya, ratib alatos dulu, baru ratib al-haddad. Karena guru dulu, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, baru murid tercintanya Sayyidina Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau bisa setiap habis sholat bagus, atau minimal sehari, atau paling tidak banget setiap malam Jumat, karena ada perintah untuk ziarah setiap hari Jumat. Makanya para ulama kita wabil khusus di Indonesia punya tradisi yang bagus. Selain memang disunahkan, tapi dijadikan adat untuk membaca Yasin, membaca surat Al-Kahfi, tahlil, untuk mengirimkan kepada kedua orang tuanya atau kepada para leluhurnya yang sudah mendahului daripada kita. Nah, ini Masya Allah. Jadi kalau memang kita tidak biasa berziarah, maka kita kirimkan aja. Contoh misalnya ya kalau dulu anggapnya gini biar enak. Kalau dulu kan susah ya, mau ngirim barang. Kalau sekarang udah ada ekspedisi. Dulu misalnya kita mau ngirim uang, kita mesti nyari kendaraan dulu, nyari hewan dulu. Kemudian kita harus simpan hati-hati biar tidak dibajak oleh bajing loncat dan lain sebagainya. Kemudian perjalanan jauh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kemudian atau mungkin bahkan berbulan-bulan. Hajatnya apa misalnya? Cuman mau nganter uang. Kemudian di dalam perjalanan yang jauh, yang lama, uang itu sampai. Sekarang enggak begitu. Sekarang nih, kita mau ngirim duit, susah nggak? Gampang, nggak usah pakai keluar rumah. Dari HP bisa. Atau kalaupun kita nggak pakai M-Banking, ya kita ke ATM terdekat bisa. Atau pakai internet banking bisa misalnya. Nah begitu juga, ketika kita mengirimkan Fatihah atau mengirimkan doa-doa kepada orang-orang yang mendahului kita, bisa dari rumah. Tapi ada baiknya juga, misal kita atur waktu untuk menziarahi daripada kubur orang tua ataupun leluhur daripada kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena apa? Itu termaksud daripada bakti kepada orang tua. Jadi seumur hidup kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ziarah atau sering ngirimin doa buat kakek nenek kita, kakek dua kan ya, bapaknya dari bapak sama bapaknya dari ibu. Nenek juga ada dua, ibunya dari ibu dan ibunya dari bapak. Kalau kita sering mengirimkan, insya Allah, kalau kita sering mengirimkan, kita tidak lupa, insya Allah mungkin nanti bukan hanya anak kita, bahkan insya Allah cucu-cucu kita juga mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa untuk diri kita. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kita udah sering bahas, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, kelak nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau kita bisa baca doa yang mana dilantunkan atau tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 41 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sekalian orang-orang mukminin pada hari terjadinya hisab pada hari kiamat. Quran surat Ibrahim ayat 41. Atau yang lebih populer dalam surat Al-Isra ayat 24, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai penutup, kalau misalnya habis sholat kita mau ngirim Fatihah kepada orang tua kita atau leluhur kita, maka jangan sampai lupa untuk mendahulukan hadrat kepada Rasulullah, para sahabat, ahlul baitnya. Seperti apa? Seperti yang diratib.
yang pertama tadi, Fatihah hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Dan seterusnya Fatihah. Yang kedua Sayyidinal Muhajir. Urutannya udah benar ya. Sayyidinal Muhajir Allah Ahmad bin Isa, kemudian Sayyidina Sa'dil A'zam Al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Jami' Sadatina Ali Abi Alawi sampai selesai. Atau kalau mau diringkas boleh digabung dengan Sohibul Wilayah atau Sohibul Maqam wali yang ada di tempat kita tinggal. Contoh misalnya Walaru Sayyidina Sa'dil A'zam Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Walaru Al-Imam Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus Wal Haji Abdul Qadir. Nah, cerah tuh siapa yang mau kita tambahin, misalnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, misalnya Habib Abu Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, misalnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Muntir. Nah, terserah kita yang mau kita tambahin tuh. Ya syukur-syukur tadi sebenarnya pisah Fatihah ya, habis pagi Muqaddam Fatihah lagi. Tapi kalau memang buru-buru gak apa-apa digabung jadiin satu. Kemudian wala hadratin Nabi. Nah, yang ketiga baru kita kirim Fatihah, misalnya Al-Fatihah ila rohil marhum, misalnya Haji Ahmad bin Haji Muhammad wala ruhi Hajah Aminah binti Muhammad misalnya. Kemudian wala ruh Haji Alwi bin Abdullah misalnya. Wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alim ajmain annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinuhumul jannata birahmatih wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah SAW. Fatihah. Begitu ya, jadi tiga itu ya. Rasulullah pokoknya sepaket ya, Rasulullah ini sepaket mesti sama sahabat sama ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Muhajir, Sayyidina Ustaz Zaman Bagil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, kalau mau ditambahin sebenarnya banyak. Habis Sayyidina Muhajir dan Faqil Muqaddam ini sendiri Fatihahnya untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Qutbi Rabbani Sayyidina. Karena Al-Faqir pernah mendengar daripada salah satu ulama bahwasanya kedudukan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir ini nanti di yaumil kiamah sederajat. Sayyidina Faqih Muqaddam bersama Sayyidina Husain di yaumil kiamah, dan Sayyidina Hasan bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya kalau kita Fatihah dua-duanya mudah-mudahan kita digandeng oleh cucunya Rasulullah SAW, Sayyidina Ahlul Jannah fil Jannah. Karena Sayyidina Hasan dan Husain sudah dijamin, dan Nabi Muhammad SAW yang ngomong langsung bahwasanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin, dua orang pemimpin nanti di hari akhir, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.